warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amelia, perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang sistem pengendalian manajemen pada PT PLN Persero. Di sini yang beranggota Nur Titan, Mia Ayudina, Rizky Amelia, Risma Aulia, Salsabila Azahra, Siti Royhatul Jannah, dan materi akan disampaikan oleh saudari Mia Ayudina. Saya Mia Ayudina akan menyampaikan sejarah PT PLN Persero. Sejak akhir abad 19, industri pabrik gula dan ketenaga listrikan di Indonesia mulai berkembang dengan pendirian pembangkit listrik oleh perusahaan Belanda. Selama Perang Dunia Kedua, pengelolaan perusahaan ini beralih ke Jepang, dan setelah Jepang menyerah pada 1945, pemuda dan buruh listrik berinisiatif menyerahkan perusahaan tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945, dibentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerja Umum dan Tenaga. Pada tahun 1961, jawatan ini diubah menjadi BPUPLN yang kemudian dibubarkan pada tahun 1965 dan digantikan oleh perusahaan listrik negara yaitu PLN, dan perusahaan gas negara yaitu PGN. PLN kemudian ditetapkan sebagai perusahaan umum pada tahun 1972 dan beralih menjadi perusahaan Persero pada tahun 1994 dengan tujuan menyediakan listrik bagi kepentingan umum dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. PLN kini menjadi perusahaan listrik terkemuka di Asia Tenggara. Selanjutnya itu ada visi, misi, dan moto dari PT PLN. Visi, menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan nomor 1 pilihan pelanggan untuk solusi energi. Misi, 1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan. Yang kedua itu ada menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Yang terakhir itu ada menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Motonya, listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Electronic for a better life. Selanjutnya itu ada tata nilai perusahaan. Tata nilai PLN merupakan panduan bagi seluruh insan PLN dalam pola pikir, sikap, dan perilaku sehari-hari dalam bekerja untuk memberikan kontribusi kepada perusahaan yang dirumuskan dalam value, values, dan behavior seperti yang ada pada kerangka di bawah ini. Itu ada perbuatan, perilaku, dan prinsip. Struktur organisasi PT PLN. Direktur dari organisasi PT PLN yaitu Zulkifli Zain, wakil direktur utama yaitu Darmawan Prasetyo, direktur perencanaan korporat itu ada Evi Haryadi, direktur keuangan dan manajemen risiko itu ada Cynthia Rosetli, direktur mega proyek dan energi baru terbarukan itu ada Wiluyo Wiharto, direktur energi primer itu ada Rudi Hendra Prastowo, direktur manajemen SDM itu ada Sofli Valenti Rockman, direktur niaga dan manajemen pelanggan itu ada Bob Sarli, direktur bisnis regional Sumatera dan Kalimantan itu ada Muhammad Iqbal Nur, direktur bisnis regional Jawa, Madura, dan Bali itu ada Haryanto WS, direktur bisnis regional Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara itu ada Samsul Huda. Selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari Mia Ayudina. Dari struktur organisasi di atas itu adalah Direksi PT PLN Persero. Adalah organisasi perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan sesuai dengan dimaksud dan tujuan perseroan serta mewakilkan perseroan baik di dalam maupun di luar perseroan.
Selanjutnya saya akan membahas tentang penganggaran dan keuangan PT PLN Perseroan. Anggaran adalah alat yang digunakan untuk merencanakan dan mengawasi aktivitas perusahaan dalam bentuk kegiatan dan nilai uang. Anggaran mencakup pengembangan tujuan perusahaan, penetapan sasaran, penyusunan strategi jangka pendek dan jangka panjang, serta laporan kinerja berkala. Otoritas jangka keuangan mendefinisikan anggaran sehingga rencana keuangan terperinci yang berisi perkiraan penerimaan dan pengeluaran selama periode tertentu. Biasanya 1 tahun untuk mencapai sasaran rencana kerja. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang menurut Mahsun dalam Dona dan Lestari 2020. Anggaran merupakan penyataan mengenai estimasi kinerja yang sesuai dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran milimeter. Sedangkan menurut M. Faud, Edi Sukarno, Sugiarto, Moeljadi, Ellen Christina pada tahun 2020 mendefinisikan anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk anggaran dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya, fungsi anggaran menurut Anissa Viani Sisma 2023. Fungsi anggaran menurut Anissa Viani Sisma 2003 adalah ada 4, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi koordinasi, dan terakhir fungsi sebagai pedoman kerja. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari materi sebelumnya, yaitu tujuan yang berkaitan dengan penyusunan anggaran menurut Catur Sasongko tahun 2019. Nah, tujuan ini mencakup yang pertama, perencanaan, koordinasi, motivasi, pengendalian keberadaan perusahaan. Kemudian untuk realisasi yaitu tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan. Laporan realisasi anggaran termasuk salah satu laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban mengenai informasi dari pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan yang nantinya akan dibandingkan antara realisasi yang ada dengan anggaran yang ditetapkan. Kemudian tujuan dan manfaat dari laporan realisasi anggaran ini menurut R. Amalia tahun 2019 yaitu untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Kemudian penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah direncanakan. Nah, manfaat dari laporan ini yaitu berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai perusahaan dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Nah, di sini ada berdasarkan laporan keuangan yang ada pada PT PLN Persero sebagai dasar penilaian kinerja keuangan perusahaannya. Di sini ada tabel anggaran analisis kinerja keuangan PT PLN yaitu pada tahun 2019 dan 2020 bisa kita lihat pada gambar. Berdasarkan data laporan keuangan PT PLN di atas tahun 2019 sampai 2020, total realisasi pendapatan usahanya yaitu turun senilai 4,1% dari 359,6 triliun menjadi 345,41 triliun. Nah, hal itu berkurangnya penjualan tenaga listrik sebesar 0,4% dari 276,6 triliun rupiah menjadi 274,89 triliun rupiah. Kompensasi turun 19,5% dari 22,3 triliun menjadi 17,9 triliun. Nah, penjualan tenaga listrik, diskon tarif untuk pelanggan rumah tangga, bisnis dan industri, biaya beban, pembebasan rekening, minimum dan abonemen. Total realisasi beban usaha pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 turun sebesar 4,6% sebesar 301,1 triliun rupiah dibandingkan dengan pada tahun 2019 yaitu sebesar 315,44 per Desember tahun 2022. Kemudian PT PLN sendiri memiliki kapasitas pembangkit terpasang sebesar 70,4 GW dengan
pembangkit terbesar di berbagai pulau Indonesia. Nah, penjualan tenaga listrik ini pada tahun 2022 PT PLN berhasil menjual tenaga listrik sebesar 278,3 TWh, meningkat sekitar 4,8% dibandingkan dengan tahun 2021. Selanjutnya ada kinerja keuangan. Berikut kinerja PT PLN Persero dapat dilihat berdasarkan indikator di atas: current ratio, perputaran persediaan, perputaran total aset, dan TSM terhadap total aset mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2020. Penurunan yang terjadi pada kelima rasio di atas menunjukkan kinerja perusahaan yang buruk untuk sektor pengelolaan modal sendiri pada PT PLN. Selanjutnya, perencanaan strategis dan operasional PT PLN. Strategi program PT PLN didasarkan pada strategi perusahaan secara nasional yang terinspirasi oleh kebijakan pemerintah terkait sektor yang ketenagalistrikan di Indonesia. Dalam implementasinya, strategi ini disesuaikan dengan kondisi internal perusahaan, termasuk kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang berasal baik dari dalam organisasi maupun dari lingkungan eksternal. Program strategi bisnis PT PLN menempatkan peran sebagai frontline service, memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada konsumen berkaitan dengan administrasi pelanggan. Yang pertama ada pelayanan sambungan baru, yang kedua penambahan daya, yang ketiga pencatatan meter, dan yang keempat pelayanan pembayaran rekening listrik. Selanjutnya ada identifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi. Yang pertama ada manajemen strategi peluang eksternal. Yang pertama peningkatan permintaan energi, yang kedua pengembangan energi terbarukan, yang ketiga kemitraan dan kerjasama internasional, dan yang terakhir itu ada inovasi teknologi. Yang B ada total quality management. Yang pertama itu ada fokus pada kepuasan pelanggan, yang kedua keterlibatan seluruh karyawan-karyawan di PLN, yang ketiga pemusatan pada peningkatan proses, yang keempat pendekatan strategis dan sistematis, dan yang terakhir perbaikan sistem secara berkelanjutan. Ancaman eksternal yang pertama itu ada regulasi pemerintah, persaingan dari swasta, ketergantungan pada bahan bakar fosil, teknologi dan informasi, dan ketidakpastian ekonomi dan politik. Lanjutan langkah transformasi, PT PLN paparkan 6 strategi hadapi 2023 kepada Komisi 7 DPR RI. PT PLN menyiapkan 6 langkah strategis untuk membawa perusahaan melaju kencang pada tahun 2023. Dalam rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo memastikan di tahun ini PLN akan meningkatkan kontribusi kepada negara dan juga memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Darmawan menjelaskan 6 strategi yang dilakukan PLN pada tahun ini merupakan kelanjutan dari program transformasi yang dilakukan perusahaan sejak 3 tahun lalu. Kami melanjutkan program transformasi yang sudah kami lakukan sejak 3 tahun lalu agar kami bisa menjadi perusahaan yang lebih lean, green, and tentu saja bisa memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, ujar Darmawan. Pertama, PLN akan meningkatkan efisiensi perusahaan melalui optimalisasi operasional kelistrikan dan juga memperkuat digitalisasi di segala lini. Kedua, PLN juga akan meningkatkan kinerja korporasi melalui pengembangan portofolio bisnis dan melakukan unlock value perusahaan. Di semua lini kami melakukan digitalisasi sehingga cost struktur kami semakin baik, PLN semakin efisien saat ini. Ketiga, kami juga akan melanjutkan program transisi energi sehingga bisa mencapai target net zero emission atau NZE di 2060. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari Salsabila. Darmawan optimis bahwa tahun 2023 ini PLN bisa menciptakan kinerja operasional dan keuangan perusahaan lebih baik dari tahun 2022. Apalagi hal ini didukung dengan langkah besar PLN membentuk subholding. Restrukturasi ini, kata Darmawan, mendorong PLN berinovasi sebagai perusahaan energi berbasis teknologi masa depan. Restrukturasi holding subholding mengubah organisasi PLN, proses bisnis yang kompleks menjadi ringkas dan efisien. Layanan lambat dan berbelit menjadi excellent service sangat responsif, ungkap Darmawan. Darmawan mengatakan langkah keempat PLN juga akan meningkatkan kampanye electrifying lifestyle ke seluruh masyarakat. Selain untuk mengajak masyarakat berkontribusi dalam penurunan emisi, sekaligus menjawab perubahan gaya hidup modern masyarakat. Kelima, PLN juga melakukan pengembangan bisnis beyond KWH di mana peningkatan lini ini untuk diversifikasi bisnis perusahaan dengan memanfaatkan aset PLN yang ada.
sehingga bisa meningkatkan customer experience. Terakhir, PLN memastikan bahwa semua proses bisnis dan operasional perusahaan memenuhi standar environment, sustainability, dan governance atau ESG. Melalui prinsip ini, semua program yang dilakukan PLN diharapkan bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat, lingkungan, dan bangsa, ungkap Darmawan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan dan pengukuran kinerja PT PLN. Pelaksanaan dan pengukuran kinerja PT PLN dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan dan sistem manajemen kinerja yang terstruktur. Salah satunya adalah metode Balance Scorecard atau BSC. Berikut penjelasan mengenai pelaksanaan dan pengukuran kinerja PT PLN berdasarkan hasil penelitian dan laporan yang ada. Yang pertama, pelaksanaan pengukuran kinerja PT PLN. PT PLN mengimplementasi sistem pengukuran kinerja yang meliputi beberapa perspektif utama sesuai dengan Balance Scorecard, yaitu perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, lalu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau sumber daya manusia. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala dengan mengumpulkan fakta melalui kuesioner, dokumen internal, dan laporan operasional yang kemudian dianalisis untuk menilai pencapaian target kinerja di berbagai aspek tersebut. Yang kedua itu pengukuran kinerja PT PLN. Pengukuran kinerja PT PLN menggunakan indikator yang mencakup aspek keuangan, kepuasan pelanggan, efisiensi proses bisnis internal, dan pengembangan sumber daya manusia. Misalnya, indikator keandalan pasokan listrik diukur dengan SAIDI atau System Average Interruption Duration Index, dan SAIFI yaitu System Average Interruption Frequency Index. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Nur Titanjil. Baik, selanjutnya kita ke materi pengawasan dan evaluasi kinerja PT PLN. Pengawasan dan evaluasi kinerja PT PLN dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas kerja karyawan serta pencapaian target perusahaan. Berikut berdasarkan rincian hasil penelitian dan dokumen terkait. Pertama itu ada pengawasan kinerja PT PLN, kedua evaluasi kinerja PT PLN, ketiga pengawasan oleh Dewan Komisaris dan sistem manajemen. Selanjutnya kita bahas berita terkini mengenai PLN. Pemerintah Indonesia memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan rumah tangga PLN dengan daya listrik hingga 1.300 FA selama periode Juni hingga Juli 2025 sebagai bagian dari stimulus ekonomi kuartal 2 2025 guna meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Diskon ini berlaku otomatis tanpa perlu pendaftaran dengan mekanisme berbeda untuk pelanggan prabayar dan pelanggan pasca bayar. Pelanggan prabayar mendapatkan potongan langsung saat pembelian token listrik, sedangkan pelanggan pasca bayar menerima pengurangan pada tagihan bulan berikutnya. Selanjutnya ada perbandingan kondisi dan teori. Yang pertama itu ada aspek tujuan utama pada teori umumnya itu untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi, mengontrol risiko, dan meningkatkan akuntabilitas. Untuk kondisi di PT PLN sendiri itu agar menjaga stabilitas pasokan listrik, memenuhi kebutuhan energi, menjaga kualitas layanan, dan memenuhi regulasi. Yang kedua itu ada aspek fokus. Teori umumnya itu mengukur dan mengontrol kinerja sesuai standar penggunaan sumber daya dan pemantauan biaya. Untuk kondisi di PT PLN sendiri itu menjaga kualitas, efisiensi, operasional, mitigasi risiko, layanan pelanggan, dan pemeliharaan aset. Yang ketiga aspek struktur. Aspek struktur itu teori umumnya itu hierarki yang jelas, standar operasional prosedur atau SOP, dan laporan kinerja terukur. Untuk kondisi di PT PLN sendiri, struktur yang kompleks karena skala besar dan berbagai departemen, SOP yang mungkin bervariasi tergantung unit, laporan kinerja yang terukur dan non terukur.
Terus ada aspek penggunaan teknologi. Teori umumnya itu sistem informasi, manajemen yang canggih dan pemantauan secara real time. Untuk kondisi di PT PLN itu penggunaan teknologi untuk pemantauan jaringan, manajemen aset, dan layanan pelanggan, serta sistem informasi manajemen untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada aspek adaptasi. Teori umumnya itu relatif lebih standar, mudah diterapkan di berbagai jenis organisasi. Untuk kondisi di PT PLN sendiri itu lebih dinamis karena perlu adaptasi dengan kondisi lapangan, teknologi, dan regulasi. Aspek manfaat selanjutnya itu ada teori umum. Teori umumnya itu penghematan biaya, peningkatan efisiensi, dan pemantauan risiko. Untuk kondisi di PT PLN-nya itu peningkatan kinerja, menjaga stabilitas, memenuhi kebutuhan energi, dan peningkatan layanan langganan. Dari semua materi yang kita sudah sampaikan atau kita jelaskan, dapat kita ambil kesimpulan, yaitu peran strategis PT PLN Persero sebagai BUMN mengelola penyedia energi listrik di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat dengan status sebagai penyelenggara usaha penyedia tenaga listrik. PT PLN wajib memberikan pelayanan terbaik dan andal untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh lapisan masyarakat. Terus ada sistem pengendalian manajemen yang terintegrasi sistem pengendalian manajemen di PT PLN Persero. Maksudnya ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan strategis, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran kinerja, hingga evaluasi dan pengawasan. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh operasional perusahaan berjalan efisien, efektif, dan sesuai dengan visi, misi, dan tata nilai perusahaan. Dan selanjutnya itu ada komitmen terhadap pelayanan pelanggan. Meskipun PT PLN tidak memiliki pesaing langsung, perusahaan tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Hal ini tercermin dalam tata nilai perusahaan yang menekankan integritas, profesionalisme, sinergi, komitmen kepada pelanggannya. Lalu kita dapat simpulkan juga tentang pengembangan berkelanjutan dan adaptasi teknologi. PT PLN terus berupaya mengembangkan sistem pengendalian manajemen dan pelayanan teknik agar dapat mengatasi tantangan operasional dan teknologi yang semakin kompleks. Pengelolaan aset dan pemeliharaan jaringan distribusi listrik menjadi fokus utama untuk menjaga konsisten pasokan listrik.